Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang teori hidup hewan. Simak videonya ya. Tahukah kalian bahwa hewan mengalami teori hidup? Perlu diingat bahwa teori hidup tiap hewan berbeda-beda. Teori hidup hewan terbagi menjadi dua bagian, yaitu teori hidup tanpa metamorfosis dan teori hidup dengan metamorfosis. Teori hidup dengan metamorfosis terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yuk simak penjelasannya. Pengertian teori hidup. Teori hidup merupakan suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya. Teori hidup tanpa metamorfosis. Teori hidup tanpa metamorfosis merupakan tahap perubahan pada makhluk hidup dengan tanpa mengalami perubahan bentuk dalam hidupnya. Contohnya yaitu teori hidup ayam dan teori hidup kucing. Teori hidup dengan metamorfosis. Teori hidup dengan metamorfosis yaitu tahap perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa. Nah, tadi telah disebutkan bahwa teori hidup metamorfosis sempurna dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 4 tahapan antara lain telur, larva, pupa, hewan dewasa. Contoh dari metamorfosis sempurna yaitu teori hidup kupu-kupu dan teori hidup nyamuk. Teori hidup kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu betina bertelur di permukaan daun. Kemudian telur menetas menjadi larva atau ulat. Makanan ulat adalah daun tumbuhan. Setelah mendapatkan cukup makanan, ulat tumbuh menjadi kepompong atau pupa. Kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Teori hidup nyamuk. Nyamuk senang bertelur di atas air yang menggenang. Sekali bertelur jumlahnya ratusan butir. Telur kemudian menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak bergerak dalam air. Setelah beberapa hari, tempayak berubah menjadi kepompong. Selanjutnya, kepompong berubah menjadi nyamuk. Nyamuk dewasa akan bertelur dan begitu seterusnya. Metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 3 tahapan, antara lain telur, larva atau nimfa, hewan dewasa. Contohnya yaitu teori hidup capung dan teori hidup belalang. Teori hidup capung. Teori hidup capung dimulai dari capung betina meletakkan telurnya pada tumbuhan yang hidup di air. Telur capung diselimuti oleh lendir. Telur tersebut akan berubah menjadi larva. Setelah 2 hari sampai 1 minggu, larva kemudian menjadi nimfa yang hidup di air. Setelah lepas dari fase nimfa, capung akan keluar dari kulit nimfa dan capung muda mulai hidup di daratan. Teori hidup belalang. Teori hidup belalang dimulai ketika belalang betina meletakkan telurnya pada tanah atau tumbuhan. Telur tersebut kemudian menjadi nimfa tak bersayap, namun memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Nimfa kemudian berganti kulit sehingga menjadi belalang dewasa yang bersayap. Selanjutnya kita ke kuis.
Itu tadi merupakan penjelasan dari daur hidup hewan dan beserta contohnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.